Salah satu pelaku penembakan Hansip di Cakung, Jakarta Timur akhirnya ditangkap. Pelaku berinisial R ditangkap di Pelabuhan Bakauheni, Lampung saat mencoba melarikan diri dari kejaran petugas gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Timur. Saat ini di Treskrimum Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Timur sudah mengamankan satu orang pelaku berinisial R di Bakauheni yang hendak melarikan diri ke wilayah Lampung. Dalam kurun waktu 12 jam pasca kejadian, polisi sudah mengamankan satu pelaku. Kami saat ini juga mengejar pelaku lainnya untuk mencari barang bukti yang digunakan saat melakukan tindak pidana. Saat ini pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara satu pelaku lainnya bersama barang bukti yang digunakan masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, seorang Hansip tewas tertembak saat mencoba menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Korban sempat berduel dengan pelaku sebelum akhirnya tewas ditembak. Dari rekaman kamera pengawas, korban bersama rekannya berusaha menggagalkan aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan dua pelaku di Cakung, Jakarta Timur. Korban yang berprofesi sebagai Hansip melihat dua orang mencurigakan mencongkel sepeda motor milik salah satu warga. Bersama rekan sesama keamanan perumahan, korban menabrakkan sepeda motornya untuk menggagalkan aksi pelaku tersebut. Korban juga sempat berduel dengan salah satu pelaku, namun pelaku yang terdesak kemudian melepaskan tembakan ke arah korban. Korban tewas seketika dengan luka tembak di perut. Sebelum penembakan terjadi, dua pelaku berboncengan motor sempat terekam kamera pengawas, berkeliling mencari mangsanya sekitar pukul 3:30 pagi. Pelaku mengitari area permukiman dan memantau situasi sepi hingga berhenti di satu gang dan berupaya mencuri motor warga yang terparkir di depan rumah. Namun aksi pelaku diketahui korban bersama rekannya. Setelah dilakukan olah TKP, pemeriksaan terhadap saksi, kemudian membentuk tim gabungan yaitu dari Krimum Polda, kemudian dari Polres, kemudian dari Opsional Polsek, kemudian menganalisa CCTV. Mudah-mudahan dalam waktu dekat secepatnya bisa terungkap. Kasus penembakan kini ditangani petugas kepolisian sektor Cakung, Polres Metro Jakarta Timur. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambangi kediaman keluarga Hansip yang tewas ditembak pelaku curanmor di Cakung, Jakarta Timur. Ya, keluarga korban berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Awas kasih jalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambangi kediaman keluarga Atim Suhara, korban tewas penembakan oleh pelaku curanmor di Cakung, Jakarta Timur. Mensos bertemu keluarga dan menyampaikan bela sungkawa serta berbincang dengan kerabat korban yang juga berada di lokasi saat penembakan. Mensos pun menyebut bahwa Atim merupakan contoh pahlawan di kehidupan sehari-hari. Atim dan dua rekannya yang berada di lokasi kejadian akan menerima santunan. Dalam suasana peringatan Hari Pahlawan, saya ingin menyampaikan bahwa almarhum ini salah satu contoh pahlawan hari ini yang melakukan sesuatu untuk kepentingan orang lain. Jadi bukan untuk kepentingan diri sendiri, tidak sedang menjaga aset-asetnya sendiri, tapi sedang menjaga keamanan, ketertiban untuk kepentingan orang banyak. Maka itu atas nama Kementerian Sosial dan tentu mewakili Presiden memberikan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada almarhum. Sebelumnya, usai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, jenazah Atim Suhara langsung disolatkan di masjid dekat rumahnya di Cakung, Jakarta Timur. Usai disolatkan, jenazah langsung dimakamkan di TPU Buni, Tipar Cakung.
Memang lagi jam jamnya dia ya. Jaga malam kan. Dia yang monitor CCTV-nya, jadi dia yang melihat CCTV, yang 2 keliling, jadi 3 orang yang jagain. Ya, kalau dari pihak keluarga cuma pengennya cepat ketangkep, cepat ketemu dan diadili seadil-adilnya. Keluarga berharap pelaku segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Seorang pelaku pencurian sepeda motor babak belur setelah terpergok melakukan pencurian di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi segera mengamankan pelaku dari amukan massa. Seorang pencuri sepeda motor babak belur diamuk warga. Ia kepergok melakukan pencurian di pemukiman para penduduk di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Warga yang marah melampiaskan kekesalannya kepada pelaku AJ, warga Tanah Merah Pelumpang. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi akhirnya mengamankan pelaku dari amukan massa dan membawanya ke Mapolsek Tanjung Priok untuk proses lebih lanjut. Pelaku yang beraksi pada siang hari ini sudah sempat membawa keluar sepeda motor milik kos, namun warga yang menyadari sepeda motor bukan dibawa oleh pemiliknya langsung menghadang dan menangkap pelaku. Para pelaku ini awalnya 2 orang, kemudian mencuri 1 unit motor Scoopy warna coklat menggunakan kunci T. Seorang pelaku lainnya yang diketahui identitasnya kini dalam pengejaran pihak kepolisian. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga mabuk, seorang pengemudi minibus menabrak sejumlah tenda dan panggung acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Ini akibatnya mobil ringsek di bagian depan serta tenda dan panggung juga roboh. Jangan, nggak boleh. Sejumlah tenda peringatan Maulid Nabi Muhammad di Kembangan, Jakarta Barat roboh. Robohnya tenda tak lain karena ditabrak sebuah minibus yang dikendarai seorang pria. Tak hanya tenda, sebuah panggung juga roboh dan melukai seorang pekerja bangunan hingga terluka di bagian tangan dan kepala. Saat diamankan, selain pengemudi terdapat seorang perempuan duduk di kursi penumpang. Kecelakaan bermula saat mobil melaju kencang dari Puri Kembangan menuju Cengkareng, tiba-tiba hilang kendali. Kemudian mobil langsung menabrak sejumlah tenda dan panggung di lokasi. Diduga penyebab kecelakaan akibat pengemudi dalam pengaruh minuman beralkohol saat berkendara. Guna penyelidikan lebih lanjut, mobil pengemudi beserta penumpang seorang diamankan ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Diduga pengemudi mabuk hingga hilang kendali, sebuah mobil terjun ke sungai di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Mobil sempat menabrak trotoar sebelum terjun ke dalam sungai. Sebuah mobil tercebur ke dalam aliran kali Jelangkeng di Jalan Perniagaan Tambora, Jakarta Barat Minggu pagi. Mobil ini ditinggal pengemudinya usai kecelakaan terjadi. Diduga pengemudi dalam pengaruh minuman keras saat berkendara. Mobil menabrak trotoar hingga akhirnya terjun ke dalam sungai. Menurut saksi mata, mobil yang dikemudikan seorang perempuan ini melaju dari arah Jalan Toko 3 Perniagaan menuju Jembatan 5 Tambora. Kejadiannya mereng arah dari sana. Mereng terjun tapi dianya bisa loncat. Oh gitu. Loncat dianya belum sampai jebur orangnya. Dianya loncat, ceweknya mabok. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kecelakaan ini. Pengemudi menyelamatkan diri sebelum kendaraannya terjun ke dalam sungai. Kecelakaan tersebut ditangani petugas Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kecelakaan tragis melibatkan sebuah mobil dan sepeda motor di Bangkalan, Jawa Timur. Kerasnya benturan pemirsa membuat sepeda motor terlempar dan mendarat di kap mesin minibus. Warga Kabupaten Bangkalan dikagetkan dengan insiden kecelakaan yang melibatkan sepeda motor Matic dengan mobil jenis minibus di Desa Galis, Bangkalan, Jawa Timur.
Kerasnya benturan membuat motor terlempar ke atas dan mendarat di atas kap mesin minibus. Menurut polisi, insiden berawal saat minibus berjalan dari arah barat. Saat tiba di TKP, mobil hendak belok ke sebuah gang yang berada di sebelah jalan. Pada saat bersamaan, melaju kencang sepeda motor Matic dari arah berlawanan yang dikendarai seorang remaja putri di bawah umur. Karena jarak yang terlalu dekat, tabrakan tidak bisa dihindari. Kronologi dari peristiwa tersebut yaitu kendaraan Suzuki Karimun dengan nopol B1575 UME berjalan dari arah barat ke timur, kemudian hendak belok ke kanan, namun di waktu yang bersamaan melintas kendaraan roda 2 Vario dengan nopol M3118HR. Karena jarak terlalu dekat sehingga terjadi benturan atau kecelakaan. Akibat insiden ini, pengendara motor terluka parah dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Sementara pengemudi mobil hanya mengalami luka ringan akibat pecahan kaca. Insiden laka lantas ini pun kini masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Sahrawi Ainus melaporkan.